Silakan dipimpin berdoa. Ustaz minta tolong Mas Sabit ya. Mas Sabit minta tolong berdoa. Al-Fatihah ya, Al-Fatihah aja. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Mas Sabit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada Pak Wahyu yang kami hormati, kemudian ada Pak Ojo dan Pak Iru yang kami hormati pula, serta anak-anak kelas B yang dirahmati Allah. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Mas Oka sehat, Mas Saka ya. Baik anak-anak yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sejarah dari alat komunikasi. Pada hari ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer itu apa? Nanti akan kita bahas pada hari ini. Baik anak-anak, untuk slide-nya akan Ustaz share. Oh ya, sebelum kita mulai, ada semua ini ya. Ustaz absen ya. Mas Fijar ada? Mas Sabit dana adalah kita bisa menyebutkan berbagai macam komponen keras, kita bisa merinci perangkat keras komputer. Dan contohnya adalah kalian bisa nanti menunjukkan mana komponen perangkat keras komputer dan mempertunjukkan komponen. Bisa menyebutkan berbagai macam komponen perangkat keras komputer, klasifikasikan komponen perangkat keras komputer berdasarkan fungsinya. Hardware ini fungsinya ini, hardware A fungsinya ini. Jadi bisa membedakan. Yang ketiga adalah menunjukkan komponen perangkat keras komputer dengan tepat. Melalui eksklusif serta jadi kalian ya bisa mempertunjukkan komponen perangkat komputer berdasarkan fungsinya dengan tepat. Nah, saya tahu apa perangkat keras ini? Coba Mas Gofar. Apa ini? Saya tahu nggak? Keyboard, benar sekali. Oke, selanjutnya Mas Fizar. Ya, apa ini? Prosesor. Prosesor ya, benar, Intel ya. Ya, coba lagi. Mic-nya belum diangkat. Oke, ganti. Mas Abdil. Oh, Mas Abdil. Monitor, Ustaz. Monitor ya. Nah, tadi ya tiga tadi termasuk dari hardware, baik itu keyboard, kemudian prosesor, dan monitor itu adalah bagian dari hardware. Nah, ini kita akan mempelajari ini ya. Hardware ada pengertiannya, kemudian ada fungsinya, macam hardware. Ada software, kemudian ada firmware penggunanya. Secara pengertian, kan sudah menyebutkan bahasanya komputer dapat bekerja jika terdapat unsur-unsur yaitu perangkat keras yang kan disebutkan tadi atau keyboard dan seterusnya. Kemudian ada namanya perangkat lunak dan ada namanya pemakai komputer atau firmware. Mas Arya tadi ya, Mas Arya, dulu Mas Arya pernah berbelanja di minimarket, ketika membayar itu ada alat sama di sini contohnya. Ada alat pembayaran yang dia namanya menggunakan barcode. Ya, barcode yang sebelah kanan ya, gambar kanan ya. Ini namanya barcode. Nah, di sini memuat informasi data, bisa harga, bisa saldo gitu ya. Ya, secara gampangnya lah ya. Kalian sedang memasak mie, ya. Suka mie semua ya? Ini kan memasak mie. Memasak mie itu kan dibuat mie-nya dibuka, kemudian dimasukkan. Ya, ini ibaratkan sebagai dia memasukkan, menginput data ya, input berupa mie, memasukkan data, kemudian diproses.
direbus sampai matang adalah proses pembuatan. Ya. Nah, di sini sama juga, ketika kita memasukkan input berupa keyboard, memasukkan data di keyboard, dimasukkan ke CPU atau prosesor untuk diproses. Ya. Diproses sehingga dia nanti akan menjadi output. Nah, di sini dikeluarkan di monitor, nanti outputnya adalah video atau gambar. Nah, di sini outputnya berupa mie yang sudah matang. Cara gampang seperti itu, input, proses, dan output. Nah, pengertiannya adalah perangkat keras komputer, hardware, merupakan semua bagian fisik yang dapat kita lihat dan sentuh yang terdapat dalam suatu komputer. Kita lihat videonya. Hardware is an umbrella term, with countless bits and pieces falling into the category. Ya, tentang hardware. Sekilas, jadi hardware itu merupakan pelaksanaan dari software. Jadi software itu memerintahkan kepada hardware, sedangkan hardware itu melaksanakan perintah dari software. Nah, untuk menguji seberapa tahu kalian, kita adakan kuis ya. Nah, silakan anak-anak membuka browsernya. Silakan kalian klik, sudah Ustaz share di chat WhatsApp kalian ya, WA kalian. Silakan diklik Saka 4745. Ya. Nah, dia adalah perangkat keras ya. Ketika dia bisa disentuh, ada bagian fisik, maka bisa dikatakan dia sebagai perangkat keras komputer seperti yang di video tadi. Kemudian anak-anak ada 4 fungsi hardware secara umum ya. Yang pertama adalah menerima input. Nah, input itu bisa berupa dari keyboard, bisa berupa dari mouse, atau bisa berupa dari alat scanner ya, scanner untuk mengolah gambar ya. Kemudian yang kedua, fungsi dari hardware adalah mengolah data. Jadi datanya ketika sudah kamu input itu nanti akan diolah di bagian prosesor atau bagian proses. Kemudian yang ketiga, fungsi dari hardware adalah memberikan input. Ketika kamu bisa melihat monitor, ada tampilan gambar dan video gitu ya, itu berupa output yang diberikan dari komputer. Kalian bisa lihat video, bisa lihat gambar, memberikan output. Atau bisa juga printer ya, printer bisa memberikan output berupa teks atau gambar yang dicetak dalam kertas. Yang keempat, untuk menyimpan data atau untuk menyimpan informasi di bagian penyimpanan. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Pertama, bagian-bagian input device, yaitu keyboard, memasukkan data berupa huruf angka atau simbol. Mouse, memindahkan pointer dan memilih jenis operasi yang akan dilakukan. Scanner, membaca dokumen baik gambar maupun teks dan disimpan secara digital. Joystick, digunakan saat bermain game atau suatu permainan komputer. CD-ROM atau DVD-ROM, membaca data atau program dari media CD. Mas Rufat. Coba Ustaz mau tanya ya. Halo? Joystick. Ya, joystick. Fungsinya apa? Fungsinya apa? Biasanya buat main game. Main game ya, mengarahkan. Ada tombol untuk mengarahkan kanan kiri atas bawah dan seterusnya. Ada juga tombolnya. Nah, anak-anak kita mulai dari keyboard dulu. Nah, keyboard itu adalah alat berupa papan ya yang panjang. Kemudian ada tombol-tombolnya. Tombol-tombolnya berisi huruf, angka yang kita bisa masukkan untuk memasukkan data berupa huruf atau angka. Di dunia ini ada berbagai macam keyboard yang bisa kita gunakan, tapi yang sering kita gunakan adalah QWERTY ya, model QWERTY. Kamu bisa lihat video nggak di, ya berarti fungsinya apa? Untuk melihat gambar atau video. Jadi untuk menampilkan, lebih tepatnya adalah menampilkan dari gambar atau video. Kemudian ada alat penyimpanan anak-anak ya. Ada di situ termasuk dari alat penyimpanan juga untuk penyimpanan. Kemudian ada flash disk ya, flash disk. Data semua kita dari mulai yang kapasitas 16 juga 2 sampai yang 1 tera bahkan ada ya, besar. Ada juga ini yang terbaru adalah SSD ya. Fungsinya sama seperti hard disk, cuma dia lebih cepat. Ketika penyimpanan itu lebih cepat, tidak membutuhkan waktu lama untuk menyimpan file. Cuma kelemahannya adalah harganya masih mahal ya. Harganya masih mahal dan hanya tersedia beberapa giga. Belum banyak yang memproduksi dengan kapasitas yang besar. Itu SSD. Kemudian ada CD atau DVD.
juga merupakan tempat penyimpanan. Ada yang CD yang bisa dihapus, ada yang CD yang hanya bisa ditulis sekali ya. Datanya dimasukkan di CD, tidak bisa dihapus lagi. Tapi ada juga CD yang bisa dimasukkan data, ya, datanya itu bisa berupa dokumen, gambar atau video. Kemudian bisa dihapus lagi juga bisa. Ada dua macam. Kemudian ada floppy disk, ya, sudah mulai ditinggalkan. Ke tempat penyimpanan sangat kecil ya, karena ditinggalkan karena sudah berkembang ke penyimpanan yang lebih baik seperti itu. Selanjutnya anak-anak silahkan kalian kerjakan LKPD yang Ustadz berikan ya. Tadi sudah Ustadz berikan cara pengerjaannya. Ini kalian berkelompok, kemudian kalian kerjakan LKPD-nya. Nah, sebelumnya saya umumkan kelompoknya ya. Ini kelompok A ada Mas Fizar, Mas Abid, Mas Abil. Kalian tulis nama kalian dan tulis anggota kelompoknya. Ya, yang paling atas tadi adalah ketua kelompok. Saya tunjuk ini untuk bahan bacaan kalian yang di atas. Itu ada tujuannya juga. Kemudian kalian diskusikan di room yang sudah Ustadz break nanti ya. Pindah ke kelompok A. Ya, terima kasih Mas Fizar. Luar biasa. Mas Koba juga luar biasa. Oke, itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil. Kita mempelajari tentang hardware. Ada hardware input, hardware proses, dan hardware output yang masing-masing mempunyai kegunaan tersendiri, mempunyai fungsi tersendiri untuk mendukung kerja kita. Itu anak-anak yang bisa kita ambil kesimpulan. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pengolah angka. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Azan sudah memimpin doa. Terima kasih untuk anak-anak semua. Terima kasih untuk Pak Wahyu, Bu Diah, Pak Heru, dan Pak Ojo yang sudah kita tutup anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.